lagi di Cings Channel. Jadi apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu baik dan selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Tetap gue selalu mengingatkan jangan pernah lupa sama Tuhan lu ya. Benar. Karena banyak orang yang lupa, Ben. Iya. Duniawi terus. Iya. Akhiratnya nggak dipikirin. Wah, Gila. Bisa nonton tausiah ya? Ya bisa nonton siapa pagi. Ya, dan jangan lupa jaga kesehatan ya karena sekarang lagi musim hujan nih. Parah. Gua udah berapa hari terakhir tuh gua pulang kehujanan mulu, Cing. Ya, lu gue denger kehujanan sambil nangis tuh. Enggak dong. Oh, enggak. Enggak, gua kehujanan sambil nangis tapi gua pakai kaca. Kelihatan ya, kelihatan. Kelihatan dong. Udah kelihatan. Oke, jadi kita mau ngapain nih kali ini? Jadi kali ini, Bet, karena selama gue naik Vespa nih, itu banyak banget mitos yang berkembang di masyarakat Vespa. Masyarakat Vespa. Kata-kata baru tuh ya? Iya, kata-kata baru. Ya, jadi kan karena lu tadi udah ngomongin soal mitos-mitos yang ada di kalangan anak Vespa lah ya. Yoi. Nah, ini berarti kan di Vespa ini walaupun dia motor tua, dia tuh banyak banget mitos-mitosnya. Iya, jadi maksudnya mitos tuh kayak Katanya ada mitos juga, Bet, kalau misalnya kita duduk di Vespa lagi ngebut terus kita lepas tangan kaki diangkat, katanya bakal jatuh. iya, enggak, itu bukan mitos, itu goblok. Lu motor lagi jalan lepas tangan dia jatuh lah. Pokoknya ada beberapa mitos yang mungkin sampai sekarang tuh masih dipercaya nih sama skuteris. Gitu. Benar. Jadi kita kali ini ada di konten apa, Bet? Kita akan membahas mitos atau fakta seputar Vespa klasik. Jadi, nih gua kasih pengertian dulu. Mitos itu adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Anjir, mitozo. Mythos. Oh, mitos. Ya, secara harfiah bermakna sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan orang. Dan dalam arti yang lebih luas bisa bermakna sebagai pernyataan. Tetapi mitos juga belum terbukti kebenarannya dan hanya sebuah buah pikir manusia dari sebuah kejadian yang dialami. Keren. Waduh. Pengertiannya keren ya? Pengertiannya keren. Boleh juga penulis kita ya? Iya, keren. Nah, jadi ya sebenarnya dari pengertian ini kita tahu bahwa di kalangan Vespa ini masih ada beberapa mitos. Nah, mitosnya itu bukan yang serem ya, tapi mitos-mitos yang berkaitan dengan Vespanya itu sendiri. Bener sekali, Bet. Coba nih, Bet, gue mau nanya nih, Bet. Gue sering banget tuh ketika gue naik Vespa ya, bapak-bapak tuh kayak pada sotoy banget, kayak ngomong, enak ya kalau pakai mitosnya nih ya. Iya. Enak nih pakai Vespa, nggak ketilang lu ya, anti tilang ya. Ini adalah mitos. Wah, kenapa gue bisa bilang mitos? Karena gue udah pernah ketilang pakai Vespa. Sering banget 3 kali gue. Dan itu sebenarnya mitos banget. Dulu juga pertama kali gue main Vespa juga pada bilang begitu. Vespa mah motor tua nggak bakal kena tilang, santai aja. Tapi setelah gue naik Vespa tetap ditilang. Bener sekali. Lu juga pernah kan pasti? Pasti, apalagi kalau polisi lapar. Nah, aduh. Ya makan lah, Pak. makan nasi ya, makan nasi. Lapar. Jadi sebenarnya Vespa nggak kena tilang itu adalah sebuah mitos ya, teman-teman. Benar sekali. Faktanya sebenarnya Vespa tuh sekarang udah kena tilang. Apalagi kan sekarang udah banyak tuh udah mulai polisi tuh udah mulai menggalakkan lah bahwa kalau lu mau naik motor itu harus ada kelengkapannya. Benar sekali, teman-teman. Iya. Keseringan nih teman-teman yang pakai Vespa itu keseringan tuh nggak pakai plat nomor di depan. Iya, dan nggak pakai spion atau Benar spionnya cuma sekali. 1 kan, minimal itu kan 2 ya. Kalau di Indonesia tuh harus ada spion itu sepasang, nggak boleh 1 doang. Ya, benar Gitu. sekali. Jadi banyak banget ini sebenarnya mitos nih. Jadi lu jangan percaya kalau lu mau aman sama polisi, lewat di samping polisi ya lu kelengkapin tuh Vespa Ya, lu. jadi gue bakal ngasih trik asik buat Apa tuh lo triknya? lolos dari Polantas ya. Kalau lu buat lolos dari Polantas, yang pertama lu harus ada plat nomor depan. Ya benar, itu pasti. Sama tadi yang lu bilang, Ya, spion, sama helm. Karena pelanggaran lu itu nggak pelanggaran kasat mata. Bener. Jadi lu nggak diberhentiin. Benar. Tapi kalau razia, lo ya. Ya, apalagi kalau Raja Zebra ya. Iya. Ya, itu kan nasional, jadi kemungkinan bisa kena. Lanjut nih, Bet, ada mitos yang kedua nih, Bet. Apa tuh mitosnya, Cing? Katanya nih Vespa itu nggak perlu ganti oli, Bet. Itu mitos. Itu mitos ya? Itu mitos. Karena faktanya Vespa juga ada olinya. Oli mesin nih? Oli mesin. Jadi ini sebenarnya mitos nih. Nah, ini kenapa gue bilang mitos? Karena dulu waktu gue main Vespa tuh, pertama kali gue beli Vespa,
orang yang sebelumnya tuh yang punya, dia ngomong katanya kalau punya Vespa nggak usah ganti oli katanya gitu. Iya tuh sebenarnya motor 2 tak lainnya juga begitu tuh mitosnya. Iya kayak udah oli mah gampang motor 2 tak. Iya yang penting oli samping. Yang penting oli samping. Tapi sebenarnya ini sebenarnya mitos aja sih. Faktanya ya lo harus perlu ganti oli juga. Iya. Karena kan di mesin itu kan ada gear-gearnya, ada apa untuk melumasi si gear untuk biar tetap prima lah. Biar tetap prima biar nggak lancip. Iya, gearnya biar nggak lancip. Karena kalau gear lancip itu tajam teman-teman. Iya benar. Bener kalau nggak usah dijelasin. Iya, ntar jadi buat anak STM tawuran. Iya, ntar nanti di kepala kan. Iya, repot. Nah makanya itu ini adalah mitos kalau Vespa nggak perlu ganti oli. Jadi usahakan ganti oli minimal 3 bulan sekali lah. Ya, tuh. Iya. 10.000 doang lu ganti oli. Iya gampang. Nah, kalau lu bingung olinya apa, kita ada rekomendasi oli mesin. Nah, kalau lu bingung cara masangnya gimana, kita ada juga kontennya. Ya, tinggal scroll Cara aja. ganti oli. Mantap. Ya, mantap. Promosinya mantap. Jadi lanjut nih Bet, ada mitos lagi nih Bet. Wah, apa tuh? Mitos apa lagi yang selanjutnya nih? Katanya nih minyak goreng itu bisa digunain buat oli samping Bet. Wah, ini Mitos atau fakta tuh Bet? Ini adalah mitos yang paling sering gue denger. Dulu waktu awal main Vespa pasti ada yang ngomong gitu. Iya pasti Ya kan? tuh, pasti. Udah lu nggak usah pakai oli samping, pakai minyak goreng aja. Iya benar, Ya sih? benar. Bener kan? Tapi sebenarnya ini mitos ya, karena menurut gue sih ya, ini mitos karena emang nggak bagus sih, beda gitu kandungannya. Beda. Minyak goreng kan buat ngegoreng. Iya, apalagi kalau kandungannya udah 9 bulan. Wah, udah saatnya melahirkan. Benar sekali. Nah ini sebenarnya mitos sih teman-teman. Kenapa? Karena minyak goreng itu kandungannya tuh bukan 9 bulan ya. Maksudnya isi dalam si minyak goreng ini beda sama oli samping gitu kan. Kalau minyak goreng kan emang tugasnya buat ngegoreng. Iya benar. Nah oli samping ya buat melumasi mesin. Nah gitu. benar sekali. Dan teman-teman nih, ini gue juga cerita sedikit pengalaman gue ya, Bet. Jadi itu pengalaman gue kalau lu pakai oli sampingnya minyak goreng, itu yang pertama banget busi jadi nggak awet, Bet. Oh gitu. Iya. Karena kan dia itu bukan minyak yang untuk dibakar. Oh iya benar. Karena untuk ngegoreng ya. Iya, untuk ngegoreng. Iya benar-benar. Nah jadi tuh sisa-sisa limbahnya itu apa sih namanya sebutannya? Ya itulah. Ya pokoknya kayak limbah itu keraknya itu jadi numpuk banget di busi, jadi busi lu cepet mati. Justru malah nggak bagus ya. Malah nggak bagus karena dia nggak terbakar dengan sempurna lah. Iya benar-benar. Karena emang minyak goreng bukan buat dibakar gitu. Iya. Beda sama oli samping yang memang dikhususkan untuk dibakar gitu. Nah sebenarnya ini nggak sepenuhnya mitos ya, tapi bisa dipakai. Tapi kalau bisa jangan setiap hari lah. Kalau lagi urgent aja lah. Ya kalau lagi urgent, kalau misalnya lu di jalan nih kehabisan oli samping, terus lu ngeliat ada tukang pecel lele, ya udah minta aja. Kalau nggak lu beli di warung tuh sasetan ada tuh goceng Bet. Iya ada tuh. Tapi makanya juga ya sekiranya aja. Kalau misalnya kalian udah nemu bengkel atau nemu penjual yang jual oli samping ya beli aja langsung gitu. Karena emang tadi udah Sial bilang itu nggak awet ternyata kan. Bener, dan itu kalau menurut gue nih saran gue, kalau lu ketika lu nggak ada oli samping, lu boleh beli minyak goreng, udah sisanya ketemu di jalan. Nah, mendingan lu pakai minyak goreng daripada lu nggak pakai oli samping sama sekali. Iya, nanti bisa kayak dia. Ya, rusak semuanya. Rusak semuanya. Ya. Jadi ini sebenarnya mitos. Mitos ya Bet. Mitos. Ada mitos lagi nih Bet. Ketika awal-awal gue main Vespa ya. Iya. Tiba-tiba, gue udah beli Vespa nih. Tiba-tiba teman, lu ngapain sih beli Vespa? Vespa kan sering mogok. Ini adalah kata-kata yang sering gue dengar ketika gue beli Vespa. Iya kan, pasti kita beli Vespa. Mau dari temen kayak, mau dari orang tua kayak gitu. Tapi sebenarnya ini mitos aja sih kalau menurut gue. Karena faktanya beberapa kali gue beli Vespa juga alhamdulillah jalan-jalan aja. Iya nggak mogok. Sekalinya mogok itu palingan, menurut gue nggak mogok. Palingan tuh kalau lu itu trouble, itu palingan cuman di tali-tali. Iya, atau mungkin businya mungkin lu oli sampingnya kebanyakan gitu, atau kedikitan gitu. Jadi sebenarnya kalau orang banyak yang bilang Vespa klasik itu sering mogok, itu mitos nih. Karena ya baik lagi, semua tergantung perawatan temen-temen sama Vespa itu kayak gimana. Benar sekali, treatmentnya yang paling penting. Iya, kalau misalnya dipakai doang tapi nggak dirawat ya rusak, mogok. Dan kalau dirawat mah tetap mogok. Nggak ada. Jadi gini nih teman-teman, kalau menurut gua cara lu mengatasi biar nggak mogok, yang pasti lu harus melakukan rutinitas, ngecekan segala macam sebulan sekali. Nah sebenarnya mitos ini Bet, menurut gue ini sangat berkaitan banget sama motor yang masih platina. Bener banget nih, karena motor platina itu pengapiannya itu kurang stabil, karena itu masih pakai platina kan. Jadi dia itu mitosnya tuh sering mogok.
Wow. Padahal kalau motor-motor kayak yang udah pakai CDI kayak exclusive sih kayak gua rasa sih nggak masalah sih. Bener sekali, Bet. Jarang banget yang mogok-mogok begitu. Jarang sekarang motor gua aja nggak pernah mogok tuh. Lu mau bayarin motor gua? Nggak pernah mogok tapi ngejogrok. Lanjut nih, Bet. Gua ada lagi nih, Bet. Katanya nih, Iya. ketika lu pakai Vespa, itu lu nggak bisa pakai nenek-nenek. Apa tuh? Aki. Ya, kok nggak? Kurang ya? Kurang ya? Dari mitosnya Vespa itu nggak bisa pakai aki. Ya, itu benar nggak, Bet? Itu mitos. Wah. Karena faktanya motor Vespa tuh bisa pakai aki. Oh. Mau motor tua, mau motor yang tahun muda juga tetap bisa. Jadi alirannya tuh bisa AC/DC. Bisa. Jadi sebenarnya Vespa itu bisa pakai aki, tergantung cara pasangnya aja sih sebenarnya. Nah sebenarnya aki ini lebih sering dipakai di motor-motor yang tahunnya tuh udah 2000-an kayak Excel. Ya, benar sekali. Eksklusif. Kenapa mereka pakai aki? Karena spoolnya 5 kan. Terus Ya. ada starternya juga kalau Excel. Benar sekali dan Jadi sangat butuh aki ya, Bet ya. Jadi tenaga listriknya butuh banget pakai aki. Tapi kalau motor-motor temen-temen pakai motornya temen-temen super gitu tahun-tahun yang tua juga bisa aja pakai aki. Bisa. Jadi Kayak- lampunya juga lebih stabil. Iya lebih terang juga. Kayak Vespa lu pakai aki kan sebelumnya? Dulu ada tempat akinya. Ada tempat akinya. Iya, jadi bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi ya baik lagi tuh butuh perubahan lah gitu. Buat naruhnya di mana, ini di Ya, mana. benar gitu. sekali dan aliran listriknya juga harus diubah. Benar sekali. Ini lanjut nih, Bet. Mitos yang terakhir nih, Bet. Wah, apa tuh? Katanya nih, mitos nih ganti knalpot dari standar ke racing itu katanya bisa nambah kenceng, Bet. Ah, itu mah kayaknya mitos dah. Mitos. Emang kenapa, Bet? Menurut gue sih mitos aja sih. Menurut lu mitos? Iya, karena gue pernah pakai tapi kayaknya biasa aja gitu. Ya emang sih nambah beberapa persen tapi nggak yang kenceng banget gitu loh. Oh, cuma nambah akselerasi lah. Akselerasi ya. mungkin. Karena kan kayak kalau knalpot racing itu kan dia ada apa tuh? Expansion chamber. Iya, iya. Jadi dia tuh ada udara yang berbalik gitu, jadi nambah akselerasi. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen nambah akselerasi yang gimana banget gitu, yang kenceng banget, ya kalau ganti knalpot tuh menurut gua kurang aja. Kurang. Kalau dalemannya atau mesinnya masih standar ya sama aja. Bener, bahkan lu kalau lu salah memperhitungkan knalpot, masalah gini nih, itu sering banget orang salah beli, Bet, Nah, knalpot. ya itu benar. Maksudnya dia speknya motor dia standar nih, tapi dia beli spek knalpot itu yang kompetisi. Nah, itu juga bisa malah nggak ada larinya ya. Malah nggak ada larinya, nggak drop, nggak ada Iya. tendangannya, nggak ada. Iya, karena spek mesin dan spek knalpotnya tuh beda gitu. Jadi kalau menurut gue ini mitos. Kalau misalnya kalau lu pada mau kenceng ya ganti daleman aja gitu. Iya. Ya maksudnya kalau misalnya lu pada mau kenceng banget Vespanya ya mendingan di mesinnya yang diganti gitu. Bener, Maksudnya part-partnya kayak ganti seher, ganti blok gitu-gitu. Iya, dan- Kalau cuma ganti knalpot doang mah ya. Cuner-cuner lagi ya? Iya, ciner-ciner lagi gitu. Kalau ganti knalpot doang kayak ya kencang juga, cuman ya segitu aja tenaganya. Iya, Nggak benar nambah sekali. banget. Nah, nambah paling nambahnya tuh kayak cuma 1%, 2%. Iya. Gitu. Lagi cing. Menurut gue sih itu doang, Bet. Ya, yang Cuman tahu ya. yang gue tahu, cuma nggak tahu nih teman-teman. Ya. Ada mitos lain nggak nih teman-teman? Iya. Di seputaran Vespa. Benar sekali, karena kan Vespa ini kan banyak banget tuh yang omongan-omongan orang gitu yang Iya. kadang kita sendiri tuh belum pernah ngalamin tapi orang udah, tapi kayak mikir kayak bener Iya, gitu. bener. Kayak dia bohong tapi mukanya serius. Gitu. Ya kan? Karena kita percaya sama mukanya sih bukan sama Bener. omongannya kan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman menurut kita sih itu aja mitos-mitos, beberapa mitos yang ada di anak Vespa lah gitu. Mitos-mitos yang tadi udah kita sebutin tuh. Nah, tapi kalau misalnya menurut teman-teman ada mitos lain yang nggak kita sebutin, langsung aja komen di kolom komentar. Dan misalnya teman-teman juga pengen menyangkal mitos kita, itu juga boleh banget tulis di kolom komentar karena adminnya satu Bet. Sangat suka mitos. Permen mitos. Mentor, itu baru masuk tuh. Oke. Dan di antara mitos-mitos itu mana yang kalian percaya sampai sekarang? Bener sekali. Nah, dan kalian baru tahu kalau ternyata itu bukannya fakta ya, itu mitos gitu. Nah, Ya kan? benar sekali. Iya, oke. Jadi mungkin gitu aja konten kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten jangan lupa di like. Jangan lupa di komen karena balik lagi nih, adminnya sangat apa, Bet? Sangat suka mitos dan suka kegelapan. Au. Oh, dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita, teman-teman. Ya, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian dan jangan lupa di-subscribe juga gitu. Dan kalau misalnya kalian lagi gabut, lagi scroll sosmed, jangan lupa di-follow juga di IG kita di @cinghatchannel. Dan juga TikTok kita di @cings_channel karena di sana banyak konten-konten menarik yang nggak ada di YouTube, teman-teman. Iya, jadi terima kasih sudah menonton dan gue cabut. Gua Bang Mitos cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya dan bye-bye.